Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi pada daring mata pelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita awali daring pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi daring pada kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang kemarin, yaitu pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita ulangi lagi ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa kitab-kitab Allah yang wajib kita yakini itu ada kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Nah, untuk kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kita wajib untuk mengetahui sejarahnya dan juga kita wajib untuk meyakini keberadaannya. Sedangkan untuk kitab Al-Quran, kita wajib mengetahui sejarahnya, meyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dijadikan pedoman. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menerapkan perilaku peduli kepada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi kepada umat-umat yang mempercayai kitab Taurat, Zabur, maupun Injil. Namun, kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari keempat kitab-kitab Allah tersebut, hanya kitab Al-Quranlah yang harus kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana saja dan kapan saja. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang pertama turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, dan yang terakhir adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Berikutnya adalah nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa, artinya adalah Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikri, Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan yang terakhir, Al-Kitab, yaitu Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut.
A. Akidah atau keimanan. B. Ibadah, baik ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah ibadah yang sudah tertera dalilnya, contohnya sholat, puasa, wudhu, dan lain sebagainya. Ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang bersifat umum, tidak tertulis dalilnya, namun dibolehkan dalam syariat. Misalnya, tolong-menolong, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. C. Akhlak seorang hamba, baik kepada Tuhannya, sesama manusia, maupun kepada alam sekitarnya. D. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. E. Kisah atau sejarah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar yang diabadikan di dalam Al-Quran. F. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Nah, yang terakhir adalah tugas. Yang pertama, tulislah poin-poin materi yang telah disampaikan pada buku tulis kalian masing-masing. Yang kedua, carilah sejarah dan isi pokok dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ditulis pada buku dan difoto serta dikirimkan ke classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat mengerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.